everyone, welcome back to my channel. Yeah, I changed my name to be George Ferredo. You can call me Mr. George or just George or anything, I don't care. Hari ini gua akan nyeritain manga berjudul Okairi Papa. Bagi gua manga ini keren sih. Karena ada unsur keluarganya gitu. Langsung aja yuk kita ceritain. Awal cerita kita ditunjukin MC kita bernama Hiruto yang memperkenalkan diri pada seorang gadis bernama Touko sebagai ayah barunya. Dan Touko menerimanya dengan baik. Bahkan dari ekspresinya kayaknya terlalu baik deh. Cerita berlanjut di rumah mereka di mana Hiruto dengan istri jandanya sedang memasak bersama. Disinilah saatnya kita berkata, when ya. Atau istrinya sendiri bernama Miyako. Seperti hal yang kita inginkan, mereka saling berbincang tentang hal yang bikin kita senyum-senyum sendiri. Woilah. Cerita berlanjut. Akhirnya Touko selesai menyelesaikan tugas sekolahnya. Touko pun langsung datengin mereka berdua di dapur, terus nunjukin cara ngupas kentang yang benar pada si Hiruto. Kayaknya gak penting banget sih ini, Jir. Dalam pikiran Hiruto, dia khawatir pada Touko karena dia pernah dengar bahwa anak seusianya susah bergaul. Tapi saat dia melihat Touko yang kayak gitu, kayaknya gak usah dikhawatirin lah ya. Cerita berlanjut ke masa lalu Hiruto sebelum menikah, di mana hidupnya hanya tertuju pada pekerjaannya. Bahkan saat ia berusia 30 tahun, atasannya meningkatkan tanggung jawabnya, membuat hidupnya semakin dipenuhi dengan stres. Dan saat dia di rumah, ibunya malah menelponnya memberitahunya bahwa teman Hiruto bernama Kobayashi sudah menikah, dan ibunya menambahkan lagi, bukankah seharusnya ia juga harus menikah? Hal itu malah menambah beban pikiran Hiruto pada saat itu belum menikah. Aduh, mohon maaf ini agak belibet aja. Cerita pun kembali ke masa sekarang di mana Miyako memanggil-manggil Hiruto karena ternyata Hiruto malah melamun saat sedang memasak. Miyako pun bercanda dengan mengatakan bahwa jangan-jangan Hiruto sedang memikirkan wanita lain. Sungguh candaan yang sangat saya ingin dengar jika punya istri. Lanjut, Hiruto merasa berkat Miyako dan Touko, dia merasakan kedamaian terlepas dari stresnya yang dia alami masa lalu. Lanjut, siapa sangka ternyata mereka kehabisan kari. Hiruto menawarkan diri untuk membelinya karena hari sudah gelap, dan dikarenakan Hiruto adalah lelaki jantan yang sangat baik, sangat sigma skibidi ya. Sudah sepantasnya ia yang membelinya. Namun Miyako, istrinya, mau membelinya sendiri dengan alasan bahwa tempatnya dekat. Hiruto pun membiarkannya. Kalau gue mah ikut itu. Hiruto minus 1000 aura sih. Lanjut, Miyako pun pergi. Lalu Touko anaknya mengajak ayah Hiruto untuk bermain game selagi menunggu ibu Miyako pergi. Sumpah imut banget anjir. Lanjut, mereka pun duduk di sofa dan siap untuk bermain. Tapi sebelum itu Touko bilang bahwa ia tidak akan menahan diri pada siapapun. Damn, bayangin lu dibilang kayak gitu sama cewek lucu gitu. Holy crap. Lanjut. Mereka pun bermain dengan hasil di mana Hiruto kalah. Dan karena itu Touko memeluk tangan Hiruto dan berkata bahwa papanya seperti seorang noob. Dengan refleks laki-laki pada umumnya, Hiruto melepas tangannya dan dari pelukan Touko. Dan Hiruto berkata bahwa Touko itu sudah SMA, tidak seharusnya terlalu manja. Touko menjawab dengan ekspresi imutnya. Asu. Tapi kenapa? Tanyanya. Touko pun bergerak semakin dekat pada Hiruto. Hiruto pun agak gugup karena godaan anaknya itu. Touko pun bilang bahwa ia sedang tidak manja. Hanya saja tak sempat menyelesaikan kata-katanya, Miyako pun pulang. Akhirnya
Toko berlari ke ibunya. Hiruto yang masih merasa takut, jantungnya berdegup dengan kencang, menyadari bahwa ia telah selamat dari anaknya. Kayaknya nggak gitu juga deh. Allah. Berlanjut, Hiruto yang masih memikirkan yang terjadi tadi, ia pun sadar bahwa ayah Toko yang sudah meninggal dan pasti itu membuat kesepian dan tidak ada yang memanjakannya. Hiroto pun juga sadar, sepertinya dia hanya terlalu memikirkannya. Cerita berlanjut pada perbincangan mereka setelah makan, di mana Miyako bertanya pada Toko tentang kelas barunya. Toko pun menjawab bahwa ia masih memiliki teman lama dari klubnya dan Toko ternyata bermain soft tennis. Dan ia berharap Hiruto bisa melihatnya bermain. Miyako pun berbicara bahwa ia juga ingin menonton, tapi sepertinya ia tidak bisa tergantung kondisinya. Telepon pun berbunyi, membuat Miyako pergi menjawab telepon tersebut. Selagi Miyako menjawab telepon, Toka memulai aksi yang membuat Hiruto gugup kembali dengan bilang pada Hiruto bahwa biasanya semua gadis memanggil pacarnya untuk menonton mereka bermain. Tapi bagi Toko, akan lebih baik jika yang datang untuk menontonnya adalah Hiruto. Dengan gugup, Hiruto menjawab bahwa ia menghargainya. Miyako yang telah selesai menjawab telepon, bertanya pada mereka apa yang mereka bicarakan. Toko pun menjawab bahwa itu adalah rahasia. Dan Toko bicara lagi bahwa ia dan Hiruto sangat akur. Dan dengan nada pelan ia bilang pada Hiruto, "Benar kan papa?" Damn. Hehehehe, bisa-bisa aja kayak gitu anjing. Hiruto pun merasa semakin aneh dengan budak nih. Scene berlanjut di kamar Miyako dan Hiruto. Hiruto pun ingin membicarakan tentang keanehan anak Iki pada Miyako. Tapi saat Hiruto baru bilang bahwa ia ingin membicarakan sesuatu yang mengganggunya. Namun Miyako malah mengira bahwa yang ingin dibicarakan Hiruto adalah ketiba-tibaan ia menjadi seorang ayah. Lalu Hiruto pun langsung menjelaskan bahwa ia tidak masalah tentang itu. Ia benar-benar bahagia bisa menikah dengan Miyako. Baik Miyako atau Toko sangat Hiruto sayangi. Dan Hiruto meminta pada Miyako bahwa jangan berpikir hal buruk seperti itu sambil memeluknya. Shit, pengen banget gue rasain kayak gitu anjing. Dan mereka pun mulai bermesraan di kasur. Ingat, hanya bermesraan, gaski dipapat selemehal. Dan ternyata di depan pintu kamar mereka, Toko mendengarkan mereka bermesraan. Emang anak dajal. Ya, sekian cerita chapter 1 Mai Kisah ini. Terima kasih telah menonton dan